warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurul Hidayah. Saya guru dari SMA Negeri 1 Tani. Di masa pandemi sekarang ini, guru dituntut harus lebih kreatif dan berinovasi di dalam pembelajaran. Dan jangan sampai pembelajaran kita menjadi sangat membosankan. Melalui kelas-kelas virtual itu agar bisa lebih menarik, di sini saya akan mencoba berbagi video yaitu tentang bagaimana penggunaan aplikasi Kahoot dalam pembelajaran sosiologi. Adapun langkah-langkah untuk pembuatan Kahoot ini, yang pertama adalah kita masuk ke dalam Google, kemudian kita ketikkan Kahoot dan masuk untuk melogin. Selanjutnya kita pilih free dan bisa menggunakan Kahoot ini dengan gratis. Setelah itu kita tunggu beberapa saat hingga timbul tampilan login. Kemudian kita bisa masuk menggunakan akun Google kita, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang seperti menggunakan Microsoft Word. Kemudian juga bisa menggunakan email kita. Kemudian kita bisa memilih beberapa macam bentuk soal. Yang pertama itu ada bentuk soal seperti pilihan ganda, tetapi di sini tidak menggunakan A, B, C, D, tapi menggunakan simbol-simbol atau warna untuk meletakkan jawaban-jawaban yang kita taruh di tempat tersebut. Kemudian kita juga bisa memberikan kunci jawaban dengan memilih warna-warni yang terdapat pada soal tersebut. Audio Jungle.
bisa bergabung ke dalam perkumpulan. Kalau sudah terkumpul semua di sini, ini ada yang keluar nih, melek kayaknya ya. Kayaknya ada yang melek juga ya semuanya. Oke, 39 kita jumlahnya ini ada 53 orang. Yang baru bergabung 39 orang. Kita tunggu atau kita mulai saja, nanti yang belum nanti akan Ibu ulang lagi. Nah, 41 ya. Baik, kita mulai ya. Tapi Ibu tidak mengunci ini. Kalau Ibu kunci nanti nggak bisa masuk kawannya ya. Jadi yang baru bergabung silakan. Nah, yang sekarang kita coba untuk mulai gamenya ya. Baik, Ibu start mulai awal. Musiknya, kata musik atau enggak nih? Oke, Ibu mulai start ya, 42 orang. Soal pertama. Silakan dikerjakan untuk soal pertama. Ascribed status merupakan status yang didapatkan melalui apa? Usaha, belajar, keturunan, atau pemberian seseorang. Silakan dijawab. Waktu 20 detik ya. Baik, hanya 18 orang yang sempat untuk menjawab ya. Jawabannya adalah melalui keturunan. Soal yang kedua. Waktu masih 20 detik. Nah, kita lihat perpelahan sementara. Soal yang kedua ya. Soal yang kedua ini masih soal pilihan ganda. Cara orang mendapatkan status melalui jalan usaha seperti belajar sampai menjadi bupati disebut empat, 3, 2, 1. Jawabannya adalah asyikat ya, dengan cara usaha. Soal yang ketiga, kita lihat dulu siapa yang berada di atas. Oke, itu nanti ya. Soal ketiga, soal benar atau salah. Achievement status merupakan status yang diperoleh dengan cara usaha. Benar atau salah? Jawabannya benar ya. Kita lihat siapa lagi yang berada di posisi atas. Oke, Hijratun Nurin ya. Soal selanjutnya, soal keempat. Pengelompokan masyarakat berdasarkan garis horizontal disebut sebagai stratifikasi sosial. Benar atau salah?
jawabannya adalah salah ya ini. Harusnya diferensiasi ya. Oke, soal selanjutnya kita lihat dulu. Nah, keturun hijratun diganti dengan Dewi Kurnia. Soal selanjutnya. Bentuk di mana setiap anggotanya tidak bisa berpindah status sosial disebut sifat stratifikasi sosial, terbuka, tertutup, campuran, atau kekeluargaan. Baik, kita lihat ya siapa lagi yang berada di posisi atas. Kita pilih Andra Panas. Soal selanjutnya. Orang yang pertama kali membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal dan lahan pertanian disebut sebagai kuli kenceng, kuli kendo, cikal bakal, atau buruh tani. Oke. Kita lihat lagi siapa yang berada di posisi atas ya. Dan habis ini soal terakhir. Oke, naik lagi hijratun. Kita ke soal yang terakhir ya. Soal ketujuh. Benar atau salah? Pengelompokan masyarakat secara bertingkat disebut juga sebagai diferensiasi sosial. Oke, 50-50 ya, ada yang benar, yang salah. Benar 25 orang ya. Yang menjawab salah maksudnya. Oke, kita lihat siapakah yang berada di posisi puncak untuk soal stratifikasi sosial ini ya. Kita lihat yang berada di podium. Oke, di posisi 3 ada Andra, di posisi 2 ada Hijratun. Oke, di posisi pertama ada Dewi Kurnia, dan di posisi keempat ada Sipa, Sipana, dan siapa tadi? Nah, itu tadi orang-orangnya. Tapi Kak Ibu bisa lihat yang apa namanya? Yang menjawab soal seluruhnya itu siapa, yang juara berapa aja kelihatan. Bentar Ibu masukkan ini masih heboh sendiri. Bisa pilih lah. Bentar ya bisa. Kelihatan ini ya, ini ranking-rankingnya permainan tadi.
Yang dapat mencapai finish cuma 33 orang ya. Ada yang belum berarti nih, orangnya 48 yang ikut. Ini skornya. Alia Saidati, mana Alia Saidati? Ada Alia? Nolek kah? Nolek kah Alia? Ini nilai-nilainya ya, yang bentangan 86 itu berarti 86 nilainya ya. 71 begitu ya persennya. Yang 30, 23 yang tidak sampai mencapai finish nih. Nanti ibu cek satu-satu lagi. Oke, nah itu tadi permainan kita. Jadi jangan gak diingat materi yang sudah kita pelajari. Perlu diulang lagi kan tentang soal kelompok sosial? Kalau mau diulang bisa nanti diulangkan lagi lewat tahap ini. Kemarin soal masalah sosial sudah ibu mainkan ya? Kelompok sosial, materi masalah sosial sudah atau belum? Nah, coba ya kita coba ya, ini ada 65 pemain. Sebentar ibu lihat dulu siapa-siapa yang sudah main. Coba kita tes dia lagi ya, yang ini soal apa namanya, masalah sosial ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, kita tunggu dulu kode timnya. Silakan kembali lagi ke join tadi. Ini kode timnya 403817. Kelihatan di sana? Kita coba dulu menjawab soal masalah sosial ya. Dari Yulia. Silakan bergabung dulu. Pokoknya hari ini kita latihan-latihan aja dulu soal-soal. Jadi kalian ingat. Mudah-mudahan jaringan bersahabat ya. Oke, 36 masih ditunggu yang lain. Ini 403 tadi siapa? Nah, sudah keluar ya. Oke, nama sendiri lah, jangan nama kodenya. Oke, 38, 37 ada lagi yang tak keluar. Ya. Kenapa? Kodenya tidak valid. Kenapa? Atau keluar dulu kamu, masuk lagi ulang. Keluar dulu, ulang lagi.
kodenya 403817. Mau kursi. Oke, kita mulai start ya. 1, 2, 3. Ibu klik start. Silahkan kita lakukan dulu soal masalah sosial. Soal pertama, kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental disebut juga sebagai. Silakan dijawab, waktu 30 detik. Oke, jawabannya kemiskinan ya. Kita berlanjut ke soal kedua. Nanti ya, pertama soal kedua. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kebijakan, salah satunya adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kebijakan, salah satunya adalah. Oke, satu orang tidak menjawab. Jawabannya adalah depresi ekonomi di negara yang sedang berkembang. Yang benar menjawab cuma 5 orang ya. Kita lihat siapa yang tertinggi. Nah, tetap ya. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor pendidikan, salah satunya adalah demoralisasi, penyakit mental, kemalasan atau buta huruf. Jawabannya adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor pendidikan. Salah satunya adalah demoralisasi kah, kemalasan kah, penyakit mental atau buta huruf. 1, habis. Oke, 22 orang menjawab benar. Kita lihat lagi soal selanjutnya. Ini masih nanti. Soal selanjutnya, soal benar atau salah. Yang termasuk dalam bentuk ketidakadilan adalah stereotip, marginalisasi, dominasi, dan subordinasi. Benar atau salah? Yang termasuk dalam bentuk ketidakadilan. Lupa-lupa ingat lah. Oke, 26 orang menjawab benar, 15 orang menjawab salah. Soal selanjutnya. Soal benar, masih benar atau salah. Kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata disebut sebagai kemiskinan absolut. Benar atau salah? Baik, 19 orang menjawab salah ya, 22 orang menjawab benar. Oke, kita lanjutkan soal ke-5. Soal ke-5, benar atau salah? Soal ke-6 ya, benar atau salah? Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya. Benar atau salah?
salah ya. Soal selanjutnya, soal nomor 7, benar atau salah? Sebuah daerah memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi masyarakatnya tidak dapat menikmati kekayaan tersebut. Disebut sebagai kemiskinan struktural. Benar atau salah? Baik, kita lihat lagi. Iya, turun naik ya kalian. Soal ke-8, masih soal benar atau salah. Suatu kondisi yang tidak sesuai antara harapan dan kenyataan didefinisikan sebagai gejala sosial. Benar atau salah? Katanya salah ya, bukan gejala tetapi masalah. Baik, soal selanjutnya, soal ke-9. Soal ke-9, kegiatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang dari status sosial rendah disebut juga sebagai white collar crime. Benar atau salah? Kegiatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang dari status sosial rendah disebut juga sebagai white collar crime atau kejahatan kerah putih. Benar atau salah? Katanya blue ya, blue collar crime. Soal terakhir. Kita lihat soal terakhir. Suatu kondisi yang dipandang oleh suatu masyarakat berbahaya bagi anggota masyarakat dan harus diatasi merupakan pengertian dari masalah sosial, disintegrasi sosial, perilaku menyimpang, atau konflik sosial. Nah, ini soal terakhir tadi ya. Kita lihat siapakah yang berada di podium satu lagi ya, karena ini beda-beda orangnya. Oke, di posisi 3 ada Mesya. Oke, di posisi 2 ada Elmina, dan di posisi 1 siapakah orangnya? Baik, Hidraton, dan runner up-nya ada Adista dan Kinanti. Oke. Nah, itu tadi sekedar ingat-ingat ya materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, jadi nanti untuk ulangan semester itu materinya ada 3 bab. Jadi yang pertama materinya kelompok sosial. Jadi jangan ingat kelompok sosial, jadi kan pembagiannya itu ada berapa macam ya. Nah, kemudian tadi masalah sosial, nah berkaitan dengan kemiskinan, ketidakadilan sosial, terus lagi kriminal ya. Kemudian yang ketiga materinya yaitu tentang struktur sosial. Nah, dimana struktur sosial itu kan terbagi kemarin ada 2 macam, ada diferensiasi dan stratifikasi. Jadi jangan pada ingat kalau diferen itu pengelompokan masyarakat secara horizontal. Bagian-bagiannya kan kemarin ada ya, kelompoknya secara agama, terus apa lagi, ras ya, suku bangsa dan lain-lain, itu masuk dalam diferensiasi sosial. Karena dikelompokkan secara garis horizontal atau rata. Kalau stratifikasi sosial itu bertingkat.
Nah, jadi bertingkat. Nah, kemarin kan ada sifatnya juga, ada bersifat terbuka, tertutup, dan campuran. Nah, Ibu contohkan kan kemarin sudah, contohnya kayak yang terbuka campuran itu kayak Luna Maya kemarin kan sudah, mudah-mudahan ingat ya contoh-contoh yang sudah Ibu berikan. Nah, ada kayak dulu yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Ibu rasa ingat aja kalau sudahlah memori-memorinya materi yang sudah kita pelajari di semester 1 ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di semester 2 ya. Nah, sangat mudah sekali kan Bapak Ibu kita membuat permainan-permainan yang lebih menarik dalam pembelajaran saat pandemi seperti sekarang ini. Semoga video pembelajaran yang saya buat ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.